Salam, perkenalkan nama saya Christopher Here, NIM 2003030092, kelas C semester 3. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu memenuhi tugas mereview buku keempat mata kuliah perubahan sosial budaya. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya ingin menjelaskan dengan tema peran perempuan dalam perubahan sosial. Sebelum saya lanjut pada pembahasannya, saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang kata peran. Peran atau role merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peran sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang di kelompoknya. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan tersebut dapat mencakup 3 hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Di dalam interaksi sosial, terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peran. Namun, tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata. Saya lanjut pada pembahasannya. Beberapa refleksi pada analisis dua sektor. Menurut Dewaki Jain, bagaimana posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia? Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Ada begitu banyak masyarakat di India, masing-masing dengan keyakinan dan kebiasaan sendiri, yang hanya dapat dilakukan oleh survei dan analisis tingkat mikro, petunjuk pada jawabannya. Namun
perdebatan terus berlanjut dan posisi sedang diambil oleh mereka yang terlihat di dalam. Ada sejumlah pandangan tentang status perempuan India. 3 dari model ini diberikan sebagai berikut. Yang pertama, wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Mereka seperti ibu pertiwi, merangkul, tak berujung dan protektif. Dalam peran ibu, ada unsur-unsur pengorbanan dan penyangkalan diri. Ini mengangkatnya ke dalam kesalehan, sublimasi. Karena ibu adalah orang yang bisa dipercaya, yang selamanya setia, yang tidak pernah meminta tapi selalu memberi, pada keyakinan total dalam dirinya dalam memainkan peran ini sesuai dengan aturannya. Dia menerima, memperhatikan, pada kenyataannya penyembahan laki-laki dalam keluarga. Yang kedua, versi yang lebih canggih dari model ini membawa kelembagaan dan faktor sosiologis. Dalam versi ini, sistem kepercayaan yang berlaku atas wanita untuk menjadi istri yang setia dan ibu didukung dengan berfungsinya keluarga bersama, aturan pernikahan, praktik dalam melahirkan anak, dan hak dan kewajiban yang dialokasikan untuk berbagai anggota organisasi sosial yang lebih besar. Wanita India adalah percaya diri, orang yang kuat karena mereka selalu dihormati dalam masyarakat mereka. Hierarki dalam masyarakat bukanlah melalui jenis kelamin tetapi usia. Fakta bahwa gadis itu selalu bertanggung jawab untuk anak laki-laki yang diandalkan untuk menjaga orang lain, baik sebagai saudara perempuan, istri atau ibu, telah memberinya atasan bukan yang setara status. Pria pada kenyataannya bergantung pada wanita, baik secara fisik maupun emosional. Keluarga bersama tidak hanya menawarkan jaminan sosial, tetapi juga keibuan kolektif, menghilangkan tekanan keibuan pada wanita muda. Perjodohan menghilangkan masalah meminta pada tingkat pribadi untuk kebaikan manusia. Fakta bahwa setiap gadis hampir bisa memastikan pernikahan mencegah jenis penghinaan dipaksakan pada ibu yang belum menikah di barat. Selanjutnya, wanita memiliki acara dan festival sosial mereka sendiri, menari, menyanyi, mempersiapkan makanan atau apa yang Anda miliki. Purda atau segregasi tidak bersifat represif. Sebenarnya ada lebih banyak kedamaian dan harmoni dalam sosialisasi di dalam jenis kelamin daripada antar jenis kelamin. Yang ketiga, model yang lebih modern membawa efek nasionalis pergerakan. Dalam model ini, posisi wanita di India saat ini adalah de jure. Salah satu yang paling maju, warisan India untuk perjuangan kemerdekaan, jaminan konstitusional dan ketentuan hukum telah digabungkan untuk memberikan wanita India status dan hampir sempurna. Namun, sikap dan praktik sosial telah mencegahnya sepenuhnya. Penikmatan hak dan keistimewaan yang dijamin di bawah hukum. Setelah ini diurus, status ideal dapat dipastikan untuk wanita India. 2 sektor. Dengan keragaman pandangan seperti ini, dan terus diakui bahwa tidak ada yang dikatakan benar-benar salah,
memilih tidak bisa hanya menjadi sulit tetapi mendung. Ada orang yang mau berkonsentrasi pada perhubungan sikap. Mereka ingin membuat wanita menjadi subjek seperti baja atau tambang dengan materi dan lobby. Mereka yang merasa bahwa kebutuhan wanita dapat dipenuhi jika bersalin dan layanan kesejahteraan anak dibuat efisien dan tersedia. Dan akhirnya yang berpikir bahwa tidak ada wanita yang memiliki sebaik wanita India. Namun menurut saya, sebagian besar ketegangan juga perbedaan dapat diselesaikan jika wanita di India dibagi menjadi dua kelas, yang kaya dan yang miskin. Pembagian menjadi genap lebih berguna jika klasifikasi berbasis pendapatan ditumpangkan pada klasifikasi antara kasta dan suku yang dijadwalkan bersama yang lainnya. Dengan miskin itu berarti 5 desil terendah, dengan kaya semua yang lain. Kasta dan suku terdaftar menyumbang 21,5% dari penduduk pada sensus tahun 1971. Kebanyakan dari mereka, hampir 95%, akan termasuk dalam 5 desil terendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 20% penduduk miskin dan termasuk dalam kategori terjadwal kasta dan suku. 30% miskin tetapi di luar kategori ini. Mitos lama dan realitas baru. Pada tingkat di mana kebijakan dibuat, para pengambil keputusan itu sendiri harus dididik ulang. Laporan oleh Komite Status Wanita di India mengidentifikasi beberapa mitos dan mulai menjelajahinya. Misalnya ada mitos berikut ini. Yang pertama, pengertian bahwa itu adalah ketentuan-ketentuan khusus yang dibuat untuk kemaslahatan pekerja perempuan di pabrik yang menghambat pekerjaan mereka. Penulis laporan ini mampu menunjukkan bahwa penurunan tren penyerapan tenaga kerja perempuan dimulai sebelum diberlakukannya hukum kesejahteraan daripada menggantikannya. Yang kedua, produktivitas perempuan lebih rendah dari laki-laki dan maka upah harus lebih rendah. Seperti itu diambil setelah menolak akses perempuan keterampilan baru melalui pendidikan dan pelatihan dan mengutuk mereka pekerja yang kurang produktif sehingga menciptakan stereotip. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.